Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan membahas bagian Mondai dari bab 34. Materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua, edisi yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Dai Sangjuyo Kano Mondai wa 74 peiji ni arimasu. Hai, hajime mashou. Kita awali dari soal yang pertama, yaitu soal listening atau chokai. Untuk audio filenya, minasang bisa temukan pada track 26 dari CD Minano Nihongo Basic yang kedua. Diawali dari pertanyaan yang muncul, Ichibang. Watashi ga ittatori ni kaite kudasai. Kaite kudasai. Tolong tulis sesuai dengan yang telah saya katakan. Yang dikatakan bunyinya adalah Irohani ho heto. Jadi nanti yang dituliskan sebagai jawabannya adalah sebagai berikut. Irohani ho heto. Hai, nih bang. Pertanyaannya yang muncul yaitu, Mai bang, shokuji ga owatta to de nani o shite imasu ka? Mai bang, setiap malam setelah selesai makan, nani o shite imasu ka? Melakukan apa? Di sini ada dua contoh kalimat yang bisa kita gunakan sebagai jawaban. Misalkan yang pertama, setelah selesai makan, saya belajar bahasa Jepang. Maka kalimatnya menjadi Shokuji no ato de Nihongo o benkyou shite imasu. Untuk kata kerja yang kita gunakan, kita menggunakan pola kalimat teimas ya. Teimasnya di sini bukan diartikan sedang, tapi ini mengarah pada aktivitas yang sering kali dilakukan, atau aktivitas yang dilakukan secara berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Contoh jawaban yang kedua, misalkan setelah selesai makan, saya membaca buku. Maka kalimatnya menjadi Shokuji no ato de hon o yomimasu. Kita harus ingat-ingat di sini untuk pemakaian atau de jika depannya adalah kata benda. Shokuji merupakan kata benda. Maka di sini harus ditambahkan partikel no supaya bisa digabungkan dengan atau de. Hai, sambang. Anata no kuni de wa ososhiki ni donna fuku o kite ikimasu ka? Kalimat ini bisa kita artikan, di negara Anda pergi ke upacara pemakaman. Jadi, ososhiki ini adalah upacara pemakaman. Ososhiki ni. Kemudian, donna fuku o kite, menggunakan baju yang bagaimana? Kemudian untuk jawabannya di sini saya berikan hanya satu contoh kalimat saja ya, yaitu pergi ke upacara pemakaman dengan memakai baju warna hitam. Kita awali dulu dari bagian tujuan kita pergi, yaitu ke upacara pemakaman. Maka kita bisa gunakan ososhiki ni. Memakai baju warna hitam, maka kita bisa gunakan kuroi fuku o. Kemudian untuk memakai kita gunakan kata kerja kimas, termasuk dalam kata kerja kelompok kedua. Harus kita ubah menjadi bentuk T, menjadi kite, baru pergi, yaitu kita gunakan kata kerja ikimas. Ososhiki ni kuroi fuku o kite ikimasu. Kalimat ini bisa kita cek dari artinya ya, dari bagian paling belakang, yaitu pergi dengan memakai baju warna hitam ke upacara pemakaman. Hai, Yongbang. Yoru nenai de benkyou shita koto ga arimasu ka? Apakah pernah yoru, malam hari, belajar tanpa tidur? Untuk pertanyaan ini akan memunculkan dua kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah iya, pernah. Maka kita bisa menggunakan kalimat hai arimasu. Tapi jika tidak pernah, maka kita bisa gunakan iye arimasen. Berikutnya, kita masuk pada bagian listening yang kedua. Untuk audio filenya, minasang bisa temukan pada track 27. Hai, Ichibang. Diawali dari percakapan, seorang perempuan mengucapkan, Sumimasen, Shinkansen no noriba wa doko desu ka? Permisi atau maaf. Noriba, tempat naik, Shinkansen, doko desu ka? Di mana? Kemudian orang laki-laki menjawab,
yajirushi no tori ni itte kudasai. Silakan pergi sesuai dengan tanda panah itu. Wakarimashita, arigatou gozaimashita. Baik, saya mengerti, terima kasih. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut yang mengindikasikan pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu yajirushi no tori ni ikuto shinkansen no noribae ikemasu. Ikuto, jika pergi sesuai dengan tanda panah, kemudian kita bisa artikan dari bagian ikemasu, bisa pergi ke tempat naik shinkansen. Pernyataan ini sesuai dengan isi percakapan. Oleh karena itu, tadashi kotae wa maru desu. Hai, nih bang, ada orang laki-laki mengawali percakapan. Kono keki aji wa do desu ka? Kue ini rasanya bagaimana? Oishiku nai desu ka? Tidak enakkah? Hou no tori ni tsukutang desu kedo. Saya membuatnya sesuai dengan buku sih. Kemudian orang perempuan menjawab, Sato iremashita ka? Apakah sudah memasukkan gula? Wasuremashita. Oh, saya lupa. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut yang diikuti oleh pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu Otoko no hito wa keiki no tsukurikata o machigaemashita. Orang laki-laki salah cara pembuatan kue. Indikasi melakukan kesalahannya adalah dia lupa memasukkan gula. Desu kara tadashi kotae wa maru desu. Hai, sang bang, di sini seperti percakapan antara dokter dengan pasien. Dokternya adalah orang perempuan, kemudian pasiennya orang laki-laki yang namanya adalah Mirasang. Diawali percakapan, Mirasang okusuri desu. Mirasang, ini obatnya. Kemudian Mirasang merespon, Hai, kono shiroi kusuri wa 1日に3回食事の後で飲んでください。Kono shiroi kusuri wa, yang obat warna putih ini tolong diminum setelah makan. Sangkai, 3 kali, ichinichi, dalam 1 hari. Sorekara kono akai no wa neru mae ni nonde kudasai. Sorekara, kemudian, kono akai no wa, yang merah ini tolong diminum sebelum tidur. Kanji yang ini bisa kita baca mae ya, mae ni sebelum, neru mae ni sebelum tidur. Kemudian Mirasang merespon, Hai, wakarimashita. Baik, saya mengerti. Muncul bunyi tut, kemudian diikuti dengan pernyataan. Mirasang wa mainichi shokuji no mae ni akai kusuri o nomimasu. Mirasang, setiap hari, mainichi, minum obat warna merah sebelum makan. Ini tidak sesuai dengan isi percakapan ya, karena dalam isi percakapannya untuk obat yang warnanya merah diminumnya adalah neru maini, sebelum tidur. Desu kara kotae wa batsu desu, tadashi kunai, tidak betul. Hai, Yongbang, diawali dengan percakapan, Sumimasen, kaigishitsu no junbi o onegai shimasu. Permisi atau maaf, tolong ya persiapan ruang rapatnya. Kemudian orang laki-laki menjawab, Ima kaigi no shirio o matomete iru desu ga. Sekarang saya sedang menyusun dokumen sih. Jadi bagian matomete iru bisa kita artikan sedang menyusun. Kemudian orang perempuan melanjutkan, Ja sore ga owattara onegai shimasu. Baiklah, jika itu sudah selesai, tolong ya. Jika itu ini maksudnya adalah shirio o matomete iru. Kemudian orang laki-laki merespon, Hai, wakarimashita. Baik, saya mengerti. Pernyataan yang muncul yaitu, Otoko no hito wa shirio o matometa ato de kaigishitsu no junbi o shimasu. Orang laki-laki setelah menyusun dokumen, melakukan persiapan ruang rapat. Ini sesuai dengan isi percakapan ya, desu kara tadashi kotae wa maru desu. Hai, Gobang, diawali dengan seorang perempuan bertanya, Doshitano, kenapa atau apa yang terjadi? Kemudian temannya orang laki-laki menjawab, Kaze o hite shimattan da. Masuk angin. Kino no bang mado shimenai de neta kara. Karena kemarin malam tidur dengan tanpa menutup jendela. So, suzushiku nata kara kie tsukenai to. So, di sini bisa kita artikan betul. Kyo tsukenai to,
Ini bisa kita artikan harus hati-hati. Kiyotsuke naito ini adalah bentuk informal dari kiyotsuke nakereba narimaseng. Suzushiku natta karena udaranya menjadi sejuk. Udara yang menjadi sejuk di sini tidak hanya sebatas udara yang menyejukkan badan, tapi kalau lama-kelamaan dibiarkan, kita bisa masuk angin. Oleh karena itu, orang perempuan ini berusaha memberikan saran kepada temannya. Kemudian, temannya laki-laki merespon, iya. Pernyataan yang muncul yaitu, Kino no bang otoko no hito no heya no mado wa aite imashita. Jendela kamar orang laki-laki kemarin malam aite shimaimashita, terbuka. Pernyataan ini sesuai dengan isi percakapan. Desu kara tadashi kotae wa maru desu. Hai, Sangbang. Tugas kita adalah melengkapi kalimat sesuai dengan keterangan gambar. Untuk soal di bagian nomor 3 ini nanti kita fokus untuk menggunakan pola kalimat torini sesuai dengan. Yang harus kita perhatikan di sini adalah sebelum torini ini harus menggunakan kata kerja ataukah menggunakan kata benda karena cara penggabungannya berbeda. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian contoh. Rekara mite mimashou. Dari gambar yang kita amati, nanti akan memunculkan arti kalimat tolong rakit boxnya sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Kita lihat di sini, sesuai dengannya harus diletakkan di bagian awal. Watashi ga setsume shita torini. Karena kita harus mengubah kalimat sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Karena pada bagian contohnya, untuk torini digabungkan dengan kata kerjanya dalam bentuk ta, setsume shita. Jadi nanti untuk berikutnya kita juga akan mengikuti pola serupa. Jika torini digabungkan dengan kata kerja, maka kata kerjanya yang kita gunakan adalah bentuk ta juga. Kemudian untuk kalimat berikutnya, ini harus dijadikan kalimat perintah. Tolong rakit boxnya. Hako, kumi, tatete kudasai. Jadi kita harus menggunakan kata kerja bentuk T diikuti dengan kudasai. Hai, ichiban kara desu ne. Di sini ada kalimatnya yang mengawali adalah watashi ga nani-nani torini. Kemudian kita lihat gambarnya di nomor 1 seperti ini ya. Sehingga kalimatnya nanti akan kita gunakan tolong tulis sesuai dengan yang sudah saya tulis. Kita awali terlebih dahulu dari bagian awalnya ya, dari bagian watashi ga. Sesuai dengannya, sesuai dengan yang sudah saya tulis. Menulis kita bisa menggunakan kakimas. Kakimashita. Nah, karena kita menggunakan tenses bentuk lampau, bentuk pendek, bentuk ta, maka dari kakimashita harus diubah menjadi bentuk ta, yaitu kaita. Watashi ga kaita torini, tolong tulis. Jadi, bagian yang belakang kita ganti dengan tolong tulis, kaite kudasai. Nih bang, watashi ga nani-nani torini. Kita lihat gambarnya di sini ada orang yang mengucapkan sesuatu ya. Kemudian kita akan menggunakan kalimatnya. Tolong katakan sesuai dengan yang sudah saya katakan. Kita awali dulu dari bagian sesuai dengannya. Sesuai dengan yang sudah saya katakan. Mengatakan kita bisa menggunakan imashita. Bentuk tanya adalah itta. Watashi ga itta torini. Kemudian diakhiri dengan kalimat tolong katakan. Maka kita bisa menggunakan itte kudasai. Hai, Sangbang. Di sini diawali dengan kono nani-nani torini. Gambarnya yang ini ya, menggunting sesuai dengan garis. Nanti kita akan membuat kalimat tolong gunting kertasnya sesuai dengan garis. Kita awali dengan bagian sesuai dengan. Sesuai dengan garis. Garis kita gunakan kata seng. Kemudian karena yang kita gunakan adalah kata benda, maka harus ditambahkan partikel no supaya bisa digabungkan dengan torini. Kemudian bagian akhir kalimatnya menggunakan tolong gunting kertasnya. Maka kalimatnya menjadi kita awali dari objeknya yaitu kertas. Kami o kite kudasai. Bagian kite ini berasal dari kata kerja kirimasu ya, yang artinya adalah menggunting. Hai, Yongbang, diawali dengan nani-nani torini. Kita lihat di sini ada orang yang menekan tombol sesuai dengan nomor. Nanti kita akan membuat kalimatnya, tolong tekan tombolnya sesuai dengan nomor. Kita awali dari bagian sesuai dengan nomor. Nomor kita bisa gunakan kata banggo.
Karena banggo adalah kata benda, maka kita tambahkan no. Banggo no tori ni, tolong tekan tombolnya. Maka kita bisa menggunakan botang o oshite kudasai. Bagian oshite ini berasal dari kata kerja oshimasu, menekan. Bentuk T-nya adalah oshite. Oshite kudasai. Berikutnya kita masuk pada bagian nomor 4. Di sini tugas kita adalah membuat kalimat berdasarkan keterangan gambar. Di setiap nomornya ini ada 2 gambar ya. Nanti bisa kita hubungkan 2 gambar ini menjadi 1 kalimat. Dan yang harus kita perhatikan tidak hanya gambarnya saja, tapi kita juga harus memperhatikan bagian kata keterangan yang muncul. Ada atode, ada kara, ada maeni. Nah, nanti kita harus menyesuaikan jenis kata apa, bentuknya bagaimana, yang bisa digabungkan dengan kata-kata keterangan tersebut. Kita mulai dulu dari bagian contoh. Di sini kita lihat ada orang yang jogging, kemudian dia mandi shower ya. Kemudian kita lihat kata keterangan yang muncul adalah atode, setelah. Jadi akan memunculkan persepsi kalimat setelah melakukan jogging, mandi shower. Sehingga kalimatnya menjadi jogging go shita atode shawa o abimashita. Karena di sini menggunakan atode, maka untuk kata kerjanya di sini menggunakan kata kerja bentuk ta. Shimas menjadi shita. Kemudian kita perhatikan sekali lagi untuk bagian akhir kalimatnya kita akan menyesuaikannya tensisnya dengan bagian contoh. Di bagian contoh ini menggunakan tensis lampau ya, sudah terjadi. Maka nanti untuk jawaban di nomor-nomor berikutnya juga kita akan menggunakan bentuk lampau. Hai, Ichibang. Kita lihat di sini gambar pertama ada orang yang makan-makan. Kemudian di sebelahnya berikutnya pergi ke konser. Dan kita perhatikan untuk kata keterangan yang digunakan adalah atode, setelah. Maka akan memunculkan persepsi kalimat setelah makan, pergi ke konser. Untuk bagian setelah makan, kita menggunakan kata kerja ya, shokuji o shimasu. Bagian shimasnya ini harus kita ubah menjadi bentuk ta, menjadi shokuji o shita atode. Kemudian diikuti dengan pergi ke konser. Maka kita gunakan kalimat konsato ni ikimashita. Jika minasang menghendaki bagian shokuji-nya menggunakan kata benda, ini pun juga bisa, yaitu menjadi shokuji no atode. Karena kata benda ya, jadi kita harus menggunakan no. Shokuji no atode konsato ni ikimashita. Hai, nih bang. Untuk bagian gambar di nomor 2 ini, saya muncul 2 persepsi. Yang pertama bisa menggunakan kalimat setelah pulang ke Jepang, mengajar bahasa Jepang. Jika posisinya ini adalah orang yang sedang mengajar ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail, di sini ada orang yang semacam diperbesar gambarnya jadi empasis, orang yang gede ini. Berarti dia jadi pembelajarnya ya. Jadi ada kemungkinan kalimat satu lagi, yaitu setelah datang ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Yang manapun nanti bisa kita pakai, yang penting adalah gabungan kalimatnya benar. Dan kita harus perhatikan di sini tidak lagi menggunakan atode, tapi menggunakan kara. Kara, jika artinya adalah setelah, maka nanti untuk kata kerjanya kita harus menggunakan kata kerja bentuk T. Kita awali terlebih dahulu dari bagian setelah pulang ke Jepang. Nihon ni. Minasang bisa pakai ni atau bisa pakai e ya, tapi kalau saya lebih suka pakai ni. Karena Nihonjin lebih banyak pakai partikel ni untuk arti ke yang menyatakan tujuan daripada menggunakan e. Nihon ni kaerimasu. Nah, dari kaerimasu, karena akan kita gabungkan dengan kara ya, maka kaerimasnya ini harus diubah menjadi bentuk T, karena akan digabungkan dengan kara. Kaete kara. Nihon ni kaete kara, mengajar bahasa Jepang. Nihongo o oshiemashita. Dan contoh kalimat yang kedua yaitu setelah datang ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Setelah datang ke Jepang, maka kita bisa gunakan Nihon ni kimasu. Kemudian bagian kimasnya harus kita ubah menjadi bentuk T karena akan digabungkan dengan kara. Nihon ni kite kara Nihongo o benkyou shimashita. Hai, tsugi wa sangbang. Kita lihat di sini ada gambar orang bekerja, lalu dia pergi untuk minum bir.
Dan di sini kita lihat ada menggunakan atode. Kalimat yang digunakan yaitu setelah bekerja, pergi untuk minum bir. Nah, di sini coba akan saya awali dengan menggunakan kata kerja hatarakimasu. Hatarakimasu. Hatarakimasu karena akan digabungkan dengan atode, maka dia harus diubah menjadi bentuk ta, yaitu hataraita. Hataraita atode. Pergi untuk minum bir bisa kita gunakan biru o nomi ni ikimashita. Untuk bagian setelah bekerja, di sini kita juga bisa menggantinya dengan shigoto no atode. Hai, tsugi wa yongbang. Di sini kita lihat ada seseorang yang menulis surat cinta untuk pacarnya perempuan. Kemudian dia baru tidur. Kemudian kita lihat di sini menggunakan kata keterangannya adalah maeni, maka artinya adalah sebelum. Sebelum tidur menulis surat untuk dia. Kita gunakan terlebih dahulu bagian sebelum tidur, maka kita bisa gunakan neru maeni. Menulis surat untuk dia. Dianya kita gunakan untuk yang perempuan. Kanojo ni tegami o kakimashita. Hai, tsugi wa gobang. Melengkapi kalimat menggunakan pola kalimat kata kerja naide, yang mana bagian naide nanti bisa kita artikan tanpa atau dengan tanpa. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian contohnya. Ada sebuah pertanyaan. Ashita wa kaisha o yasumimasu ka? Besok libur dari perusahaan kah? Kalimat ini arti secara kontekstualnya adalah besok tidak masuk kantor kah? Jadi yang digunakan adalah yasumimasu. Kemudian di dalam kurung ada kata kerja hatarakimasu, bekerja. Jadi nanti kita akan menggunakan kalimatnya, tidak, saya akan bekerja tanpa libur. Karena di sini semuanya akan menggunakan diawali dengan ie, maka nanti kita akan menggunakan arti tanpa atau dengan tanpa. Sehingga kalimatnya nanti kita bentuk, tidak, saya akan bekerja tanpa libur. Jadi kalimatnya menjadi ie yasumanaide hatarakimasu. Tidak, saya bekerja tanpa libur. Jadi dari kata kerja terakhir dari kalimat tanya yang disampaikan ini diulang di bagian awal terlebih dahulu, tapi harus dijadikan arti dengan tanpa atau tanpa. Jadi bagian yasumimasu-nya harus diubah menjadi bentuk nai terlebih dahulu. Yasumimasu menjadi yasumanai, baru ditambahkan dengan de. Hai, ichibang, shumatsu wa dokoka ikimasu ka? Akhir pekan, pergi ke suatu tempat kah? Kemudian keterangan yang ada di dalam kurung adalah uchi de hon o yomimasu, membaca buku di rumah. Sehingga nanti kita akan membentuk kalimat, tidak, saya akan membaca buku di rumah tanpa pergi kemanapun. Kita awali dulu untuk mengartikan dari bagian tanpa pergi kemanapun. Tanpa pergi kemanapun kita bisa gunakan dokomo ikimasen. Dari ikimasen harus diubah menjadi bentuk nai, ikanai. Baru ditambahkan de, akan baca buku di rumah. Uchi de hon o yomimasu. Ie, dokomo ikanai de uchi de hon o yomimasu. Hai, 2 bang. Kotoshi no natsuyasumi wa kunie kaerimasu ka? Libur musim panas tahun ini pulang ke negara asalkah? Jadi kuni di sini merujuk pada negara asal. Kemudian kata keterangan di dalam kurung adalah Hokkaido ryoko shimasu, traveling ke Hokkaido. Untuk tujuan traveling kita bisa gunakan 2 partikel ya, bisa pakai ni, Hokkaido ni, atau bisa juga pakai Hokkaido o. Kemudian nanti kalimat jawabannya kita akan menggunakan tidak, saya akan traveling ke Hokkaido tanpa pulang ke negara. Kita awali terlebih dahulu dari bagian tanpa pulang ke negara. Pulang ke negara kita bisa gunakan kuni e kaerimasen. Maka bagian kaerimasen harus kita ubah menjadi kaeranai. Ditambahkan de, baru dilengkapi kalimatnya. Akan traveling ke Hokkaido. Hokkaido o ryoko shimasu. Ie, kunie kaeranai de Hokkaido ryoko shimasu. Hai, 3 bang. Depato de nanika kaimashita ka?
Apakah membeli sesuatu di department store? Kemudian keterangan yang ada di dalam kurung adalah sugu kairimashita, segera pulang. Nanti kita akan menggunakan kalimat jawaban, tidak, saya segera pulang tanpa membeli apapun. Tanpa membeli apapun, kita terjemahkan terlebih dahulu, yaitu menggunakan nanimo kaimasen. Bagian kaimasen harus diubah menjadi kawanai, ditambahkan de, baru diikuti dengan kalimat berikutnya, segera pulang. Sugu kaerimashita. Hai, Yongbang. Nichiyoubi wa dekakemashita ka? Hari Minggu pergi keluarkah? Di dalam kurung ada kalimat repoto matomemashita, menyusun laporan. Nanti kita akan menggunakan kalimat tidak, saya menyusun laporan tanpa pergi keluar. Tanpa pergi keluar kita dahulukan menjadi dekakemasen. Dekakemasen harus kita ubah menjadi bentuk nai, yaitu menjadi dekakenai ditambahkan de. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat saya menyusun laporan, maka kita menggunakan repoto po mato memashita. Berikutnya kita masuk pada rokubang nomor 6. Tugasnya adalah memilih kata yang benar untuk melengkapi kalimat. Kita cek terlebih dahulu dari bagian contohnya. Di sini ada kalimat asa gohang o. Kemudian ada 3 pilihan jawaban ya. Dilanjutkan kimashita kara onaka ga tsukimashita. Nanti akan membentuk arti kalimat saya lapar karena datang dengan tanpa makan pagi. Dengan tanpa, maka kita harus menggunakan kata kerja bentuk naide. Jadi yang benar adalah jawabannya tabe naide. Kita coba dari bagian ichibang. Saifu wo ada motte motanai de mottara. Dekakemashita kara nanimo kaemasen deshita. Dari kalimat soal yang ada di nomor 1 ini, nanti kita akan menggunakan arti kalimat tidak bisa membeli apapun karena pergi keluar tanpa membawa dompet. Jadi kita akan menggunakan jawaban tanpa membawa dompet. Tanpa, maka kita bisa menggunakan bentuk naide. Mota naide. Hai, nibang. Minato. Pilihannya ada hanashite, hanasu, hanashinagara, shokuji, shimasu. Arti kalimat yang kita perlukan adalah makan sambil berbicara dengan semuanya. Sambil berbicara, maka kita bisa gunakan hanashi nagara. Hai, sangbang. Nekutayo, di sini pilihannya ada shite, shinagara, suto. Kemudian dilanjutkan dengan patini shuseki shimasu. Nanti kita akan menggunakan arti kalimat menghadiri pesta dengan memakai dasi. Kita lihat di sini harus kita gunakan dengan memakai, maka yang digunakan adalah shite. Nekutayo shite. Hai, Yongbang. Botang o ada pilihan oshitemo, oshite, osanaide, otsuri ga demasen. Nanti kita akan membentuk arti kalimat meskipun menekan tombol, uang kembalian tidak keluar. Meskipun menekan, maka jawaban yang benar adalah oshitemo, meskipun menekan. Hai, nana bangwa saigo desu. Nomor 7 adalah yang terakhir. Tugasnya adalah membaca dan memahami bacaan. Di sini ada sebuah resep untuk membuat oyako donburi. Oyako donburi no tsukuri kata. Di sini diawali dengan bahan-bahan yang digunakan. Diawali dengan zairio, yang artinya adalah bahan. Hitoribung, porsi 1 orang. Toriniku, daging ayam. Goju guramu, 50 gram. Tamago, telur. Ikko, 1 butir. Kemudian ada choumirio, bumbu terdiri atas shoyu, kecap asin, sato, gula, dan menggunakan sake. Di bagian bawah bacaannya terdapat beberapa gambar ya. Gambarnya ini masih belum urut, jadi nanti kita harus memberikan angka sesuai dengan urutan pembuatan oyako donburi yang benar.
Supaya kita bisa mengurutkan gambar berdasarkan langkah yang tepat untuk membuat oyako donburi, pertama-tama kita harus membaca dan memahami arti dari setiap kalimat di 5 poin cara membuat oyako donburi ini. Langkah yang pertama yaitu toriniku tamanegi o tekito na okisa ni kirimasu. Potong daging ayam dan bawang bombay dengan besar yang tepat, dengan ukuran yang tepat. Langkah kedua yaitu nabe ni mizu to choumiryo irete hini kakemasu. Irete, masukkan bumbu dan air ke dalam panci, lalu panaskan di atas api. Langkah ketiga, choumiryo ga atsuku nattara ichi no zairyo irete nimasu. Jika bumbu sudah panas, masukkan bahan di nomor 1, lalu direbus. Kita menggunakan kata kerja nimas. Langkah yang keempat, niku ga nietara tamago iremasu. Jika sudah direbus atau sudah matang, masukkan telur. Kemudian dilanjutkan dengan tamago ireta ato de hio keshimasu. Setelah memasukkan telur, matikan api, hio keshimasu. Langkah yang terakhir, langkah yang kelima, ipun gurai tattara donburi no gohan no ue ni nosemasu. Jika sudah berlalu sekitar 1 menit, nosemasu di sini bisa kita artikan menumpangkan atau menaruh. Menumpangkan atau menaruh di atas nasi yang ada di dalam mangkuk. Kemudian kalimat perintah pengerjaan soalnya adalah ue no setsume no tori ni shita no e ni bango o kaite kudasai. Silakan tulis nomor pada gambar di bawah ini sesuai dengan penjelasan di atas. Di sini sudah saya urutkan sekalian ya. Jadi berurutan dari bagian kiri ke sebelah kanan adalah go, ichi, yong, ni, san. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar pembahasan Mondai Bab 34 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk pertanyaan seputar belajar bahasa Jepang, silakan bisa dikirimkan ke Instagram melalui direct message ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo. Yang manapun nanti akan saya coba untuk meresponnya. Kemudian untuk informasi pembelian buku Minano Nihongo dan referensi buku bahasa Jepang yang lain, silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga cek official websitenya ada di sini ya. Nanti minasan bisa membeli bukunya secara online, secara praktis, secara aman, dengan produk yang 100% original. Dan jika minasan mengalami kebingungan pada saat menentukan buku mana ya yang tepat saya pelajari saat ini, bisa dikonsultasikan ke admin The Japan Scribe. Bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini ya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kita akan masuk ke bab 35. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan.
Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPTN 5 dan NATKI 5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambari Masu.